Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi pantai Pangandaran pada siang ini. Baik, berdasarkan pengamatan kami pada siang ini untuk situasi wisatawan di pantai Barat Pangandaran tampak terlihat lengang. Dan seperti diketahui pada tahun 2006 silam, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Pangandaran dan mengakibatkan tsunami. Ada ratusan korban jiwa dan sedikitnya 65 orang dinyatakan hilang dalam peristiwa itu. Namun seperti apa cerita dari salah satu tukang sewa perahu dan papan selancar di kawasan pantai Barat Pangandaran yang saat kejadian ya berhasil selamat dari bencana tsunami. Kang, punten Kang, dengan Akang siapa Kang? Samirin. Kang, mungkin bisa dijelaskan Kang waktu kejadian tsunami Kang, saat itu Akang lagi berada di mana Kang? Kalau posisi saya kejadian itu ada di pantai, Ya. cuman itu kan memang udah liburan, jadi di pantai itu ya memang nggak tahu karena memang posisi waktu kejadian habis di Aceh kan kita nggak tahu tanda-tanda tsunami itu gimana. Jadi setelah kejadian di Pangandaran baru ada tanda ciri-ciri pelang apa itu pemberitahuan dari pemerintah. Jadi sebelumnya nggak tahu. Jadi waktu ada ombak surut itu malahan ya nyantai aja dikira ombak normal surut. Berarti Akang posisinya lagi di pantai barat apa Ya, timur? di pantai Kang? barat, kan pantai barat. Nah, itu pas melihat air gimana Kang? Akang Ya, lari apa gimana? pertama belum lari, surut dulu. Pertama ombak datang, itu kan seperti ular ombak itu datangnya. Jadi narik surut, jadi nggak begitu ombak kayak normalnya pecah, jadi naik terus kayak ular kayak gini. Nah, pengempas pertama itu ombak kan 3 kali. Pertama pecah itu ngabisin perahu yang ada di pantai, ya semua yang ada di pantai itu posisi habis. Nah, terus narik lagi, yang kedua menghantam ke perhotelan di sana habis semua. Jadi nyampe ketiga kalinya yang paling besar itu yang kedua kali. Kang, itu saat kejadiannya hari Senin ya? Hari Kang? Senin, Nah, ya. ini untuk posisi pengunjung lagi ramai apa Kalau gimana? pengunjung alhamdulillahnya justru udah sepi karena waktu itu kan pas liburan sekolah, jadi terakhir kan hari Minggu, jadi pas hari Seninnya itu justru malah udah sepi. Kalau pas kejadian hari Minggu ya mungkin korban bisa lebih banyak lagi. Ya ini pun ada korban, cuman mungkin gak begitu banyak kayak waktu masih liburan karena udah masuk sekolah perhitungannya pas hari Seninnya itu. Nah, Kang juga kan sewa perahu juga Kang ya? Ya. Nah, ini kalau kondisi perahu gimana? Kalau perahu hancur semua, nggak Hancur. ada yang bisa diperbaiki, hancur mesin, perahu, selancar semua hancur. Nggak ada yang bisa dipakai. Kalau yang di darat semua hancur. Kang, ini kan rata-rata tukang jasa perahu, sewa perahu, rata-rata istrinya kan berjualan kopi Kang. Iya, di pantai. Nah, itu saat kejadian waktu itu istri Akang lagi di mana? Pas kebetulan kalau istri itu pas nggak buka, pas libur, pas hari Senin pas di rumah kebetulan itu. Kalau malah anak saya pas lagi di pantai dia nyampe lari-lari karena lihat orang pada lari, bingung, dia masih kecil umur berapa tahun itu. Ya. Lupa ngobrol juga belum apa istilahnya benar ngobrolnya. Itu kan dari laut lari itu ombak udah menghantam ke hotel tuh. Kang, berarti saat itu perahu Akang hancur ya Kang Hancur ya? semua juga, hancur perahu mah. Termasuk papan selancar? Hancur semua. Hilang. Nah, itu setelah kejadian Akang berarti hilang mata pencarian Kang? Hilang mata pencarian, semua mengungsi ke daerah pegunungan dulu karena memang rasa takut yang besar. Jadi kebanyakan justru orang sininya kebanyakan mengungsi ke daerah pegunungan, daerah Purbahayu itu kebanyakan. Saat itu berapa lama terpuruk Kang itu? Akang kan hilang mata pencarian. Kalau yang istilahnya modal pas-pasan ya lebih dari 1 bulan 2 bulan. 2 bulan. Ya, karena saya aja kan ya nggak sama sih. Ada yang mengungsi cuma sekitar 1 minggu udah turun. Ada kalau saya nyampe 1 bulan itu di pegunungan daerah Purbahayu itu kita mengungsi satu keluarga. Karena kebetulan juga dari pihak keluarga saya nenek jadi korban juga kena bencana alam itu waktu di Pantai Timur dia lagi ngikut narik jaring itu.
Dari pihak keluarga Akang mah hanya satu orang. Hanya satu jadi orang korban ya, juga yang celaka sih banyak yang kena, cuman alhamdulillah yang korban cuman yang meninggal dunia cuman satu, enggak ada lagi. Kang, ini kan saat kejadian kan menimbulkan ada anggota keluarga Akang yang meninggal ya, atau nenek Akang. Terus mata pencarian saat itu hilang. Ya. Yang dirasakan Akang itu saat itu seperti apa, Kang? Jadi kalau semenjak hari habis bencana alam itu yang penting kita itu bisa buat makan aja ya, istilahnya buat makan, keluarga kumpul. Jadi kita juga ke pantai juga belum normal. Nah setelah mungkin yang ada lah istilahnya, kan ada sebagian yang punya modal double kayak perahu apa bisa langsung beli. Itu kan kebetulan memang habis tsunami itu justru ikan malah ke pinggir. Jadi kita walaupun takut ombak besar gimana, kita ke tengah cari ikan, mancing apa. Jadi kita memberanikan diri, karena kalau ngandelin kayak sumbangan itu ini kan kadang-kadang ya tetap gimana titiknya kadang-kadang nggak pas juga kan kayak gitu. Yang benar-benar membutuhkan kadang-kadang nggak nyampe kan kayak gitu. Kalau masalah sumbangan susah. Jadi kita nggak istilahnya lari berharap ke sumbangan gitu. Kang, ini kan perahu Akang hilang ya. Akang bisa memiliki perahu lagi butuh berapa bulan, Kang, atau berapa tahun? Oh lama, kalau itu nyampe mungkin 1 tahunan itu baru bisa pada punya. Emang dulu pernah disumbang dari ke pemerintahan. Tuh, cuman perahunya kan kurang layak lah. Sesuai ya. Ya. Jadi istilahnya yang namanya borongan proyek pasti beda sama cetakan sendiri. Jadi selama 1 tahun Akang jadi nelayan dulu. Ya jadi nelayan, jadi apa aja yang penting istilahnya ada pekerjaan apa yang kira-kira memang saya bisa ya saya lakuin. Jadi uangnya dikumpulin untuk beli perahu. Saya itu beli perahu berapa, Kang? Kalau saat itu masih sekitar 12 5 ya, jadi tergantung ukurannya sih. Kalau perahunya sampai sekarang juga itu tergantung ukurannya. Baru. Baru. Tapi kan kecil, kalau sekarang sudah nggak ada harga segitu karena memang perahunya udah ukurannya besar-besar kalau sekarang. Kalau keluarga itu tuh trauma nggak, Kang? Ya trauma pasti ada. Kalau jangankan istilahnya dulu ya masih dekat, sekarang juga yang udah jauh. Kalau memang ada gempa terlalu besar ya tetap pada kabur, pada keluar. Tetap kalau rasa trauma masih ada gitu. Jadi kadang-kadang bukan buat saya, kadang-kadang buat keluarga. Jadi kita ngimbangin keluarga, kalau udah ada gempa kayaknya besar pasti keluar semua gitu. Kadang-kadang panik, apalagi anak-anak yang susah hilang traumanya itu anak-anak biasanya. Sekarang juga masih. Ini kan beberapa pekan terakhir kan di Pangandaran ada gempa ya. Kecil juga kayaknya. Ya, kemarin tahun baru itu ada. Ngaruh itu gimana, Kang? Ngaruh juga. Pengunjung juga ya namanya orang nggak sama, itu kadang-kadang pengunjung yang baru datang aja pada pulang. Jadi langsung pada check out. Jadi ngaruh juga kalau misal udah ada gempa di pantai, tetap ngaruh karena di sini kan istilahnya kita bergantung ke wisatawan. Sedangkan kalau ada gempa kan jangankan wisatawan, kadang-kadang orang sini juga nggak sama semua. Kadang-kadang ada yang trauma juga, takut. Jadi nggak kita walaupun di pantai tetap ada ngaruhnya. Kalau sekarang udah mulai pulih lagi. Ya udah mulai pulih lagi. Cuman memang sekarang semenjak 1 tahun lah, mungkin sekarang 1 tahun ini Pangandaran buat objek wisatawan kurang. Kenapa, Kan? Ya kalau masalah itu kurang tahu ya, masalah mungkin perekonomian memang lagi di bawah, nggak tahu kalau masalah itu. Cuman kalau sekarang memang udah kurang. Biasanya setiap mau hari Ramadan kayak gini, 1 bulan sebelum hari Ramadan itu pengunjung itu ramai. Jadi istilahnya kan kalau di sini 1 bulan itu full istirahat. Bulan puasa ya. Oh ya, kalau yang buat pengusaha di daerah wisata kayak dagang, kayak buat pesiar memang udah nggak ada pengunjung, istirahat. Jadi biasanya sebelum Ramadan itu 1 bulan sampai 2 bulan itu ramai terus pengunjung. Terus sekarang sepi terus. Kang, ini untuk sewa perahu per orang berapa, Kang? Kalau sewa perahu itu tergantung objeknya juga. Kan kadang-kadang kayak gini ada yang pengen jauh, ada yang buat paket snorkeling, ada yang paket buat objek wisata yang lain. Kalau Pasir Putih berapa, Kang? Kalau buat standar ke Pasir Putih itu Rp30.000. Kang, itu kan setelah kejadian tsunami, Kang, itu kan banyak wisatawan juga pada ketakutan juga. Ya. Ini untuk mereka yang saat itu mengurungkan niat untuk sewa perahu nggak, Kang? Banyak juga. Cuman justru kalau pengunjung setelah habis tsunami itu, setelah normal gitu di Pangandaran, justru pengunjung malah banyak. Karena apa? Dia penasaran, pengen tahu kondisi Pangandaran itu seperti apa, kayak gitu. Ini di tempat Akang duduk, ya.
air saat itu berapa meter ketinggiannya? Ya Coba tunjukkan Kang. mungkin sekitar 6 meter 7 meter nyampe. Ya masalahnya orang yang yang ngambil kelapa ngambil gula juga di sini kan dulu ini diambil gulanya. Ya. Itu orang bisa nyampe ke ujungnya buat menghindari ombak itu di ujung pohon kelapanya. Jadi Sekitar kalau 6 meter ya, ya dari sekitar 6 meter 7 meter di sini. ya. Oh. Di sini. Jadi kalau bangunan-bangunan ini semua juga baru. Udah baru. Kalau Akang asli mana Kang? Asli sini kalau saya. Di Belakang ini teh apa? Kamu Bulak Laut. Bulak Laut, Bulak Kecamatan Laut Pangandaran. Pangandaran. Oh ya, masih gabung Ciamis ya? Ya, masih gabung ya. Setelah pemekaran, ya tsunami baru pemekaran. Ayo Kang, atur nuhun Kang. Ya, Punten sama-sama. ganggu waktunya Kang. Ya, sama-sama. Baik Tribuners, baru saja perbincangan kami bersama seorang tukang sewa perahu dan papan selancar di kawasan pantai barat Pangandaran. Dia menceritakan tentang peristiwa bencana tsunami yang melanda Kabupaten Pantai Pangandaran yang terjadi pada tahun 2006 silam. Selamat siang, Kiki Andriana melaporkan dari kawasan Pantai Barat Pangandaran.